Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sebagai Wakil Gembala 2 GKI Tanjung Lapang, mohon maaf karena pengambilan gambar tidak di gereja dikarenakan masih dalam masa karantina mandiri sepulang saya dari Manado. Baiklah jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan 9. Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga, di rumah-rumah kami masing-masing, menaikkan puji dan syukur di hadapan Engkau. Berkati persekutuan ibadah ini dari awal sampai dengan berakhirnya, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Berkati juga hamba-hambamu yang melayani. Tuhan Yesus memelihara dan memberikan kemampuan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Segenap kuasa setan, roh jahat, iblis yang ingin mengganggu saat persekutuan ibadah ini, dalam nama Yesus kami tolak. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, tidak mengurangi rasa syukur kita. Dan mari kita sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik, sebagai penyembahan kita bersama pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam penyembahan kita pada hari ini. Kita bersyukur walaupun diliputi oleh pandemi virus COVID-19. Kita bersyukur kita semua masih diberikan kekuatan, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat kekasih, kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan masih seputar Paskah. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai pada hari ini, sebagaimana adanya kami hari ini. Dan saat ini kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Hamba mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan meneguhkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, pada kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah hamba-Mu, pakai dengan kuasa Allah, agar melalui pemberitaan firman yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang maha mulia. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-56 bagian B, sampai pasal 24, ayatnya yang ke-12. Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayat 56a, sampai pasal 24, ayat yang ke-12. Saya membacakan firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah
Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini, saya memberi sebuah tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu apakah Yesus Kristus benar telah bangkit dari kubur? Apakah Yesus Kristus benar telah bangkit dari kubur? Jemaat kekasih Kristus, peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus merupakan salah satu pokok pengajaran Kristen yang selalu mendapat perbantahan atau tidak dapat diterima oleh banyak orang. Sejak hari kebangkitannya sekitar 2020 lebih tahun yang lalu sampai pada hari ini, selalu saja ada teori-teori yang dikemukakan untuk melemahkan keyakinan orang Kristen terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Beberapa teori itu antara lain. Yang pertama, ada teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati sungguh-sungguh waktu Yesus disalib. Dia tidak benar-benar mati, tetapi Yesus hanya pingsan. Sewaktu dia dimasukkan ke dalam kubur, setelah beberapa waktu dia siuman atau sadar, kemudian keluar dari kubur. Ini sebuah teori yang melemahkan kebangkitan Yesus Kristus. Namun jemaat kekasih, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita melihat bahwa pada waktu Yesus masih disalib, dikatakan salah seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus. Sehingga dikatakan firman Tuhan, keluar air dari luka lambung yang ditusuk oleh prajurit itu. Itu berarti bahwa di dalam tubuh Yesus setelah sekian lama berada di salib, darahnya sudah tertumpah semua. Sehingga pada waktu lambungnya ditusuk dan keluar air, itu membuktikan bahwa darahnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Kalau kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11 dan ayat yang ke-14, dikatakan firman Tuhan bahwa semua nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Artinya ketika darah itu semua sudah tidak ada lagi di dalam tubuh seseorang, maka nyawanya juga tidak ada. Dan hal ini terjadi juga terhadap Tuhan kita Yesus. Lalu yang kedua, jemaat kekasih, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-60, bahwa waktu jenazah Yesus dibaringkan di dalam kubur, dan dikatakan kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Dan menurut tradisi, dikatakan bahwa untuk menggeser batu besar itu yang menutup kubur Yesus, itu dapat atau hanya dapat dilakukan oleh paling tidak 5 orang dewasa. Dan ini berarti bahwa kalau Tuhan Yesus hanya siuman, siup waktu dimasukkan ke kubur, tidak mungkin ia sendiri menggulingkan batu yang besar itu. Dan ini menandakan bahwa Yesus betul-betul sudah mati waktu dimasukkan di dalam kubur. Lalu ada teori yang lain juga. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Teori ini pada awalnya adalah sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh imam-imam kepala
atau mahkamah agama. Pada waktu para prajurit melaporkan tentang apa yang terjadi terhadap kubur Yesus, para imam kepala mengatakan kepada prajurit-prajurit supaya mereka mengatakan kepada orang lain bahwa murid-murid Yesus datang mencuri jenazah Yesus di dalam kubur. Dan imam-imam kepala mereka membayar para prajurit itu supaya mengatakan hal itu. Nah, jemaat kekasih Kristus, hal ini juga dapat dibantah. Karena apa? Dikatakan kubur Yesus itu dimaterai dan dijaga ketat oleh para prajurit. Kalaupun dikatakan jenazah Yesus itu dicuri oleh para murid, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena para prajurit menjaga kubur itu dengan sangat ketat sekali. Lalu yang kedua, saya yakin juga tidak mungkin para murid itu memiliki keberanian senekat itu untuk datang mencuri jenazah Yesus yang sedang dijaga. Jangankan sedang dijaga, mereka pada waktu Yesus ditangkap, diadili, disalib dan mati, dikubur, murid-murid Yesus semuanya lari bersembunyi. Dan tidak mungkin mereka mempunyai keberanian seperti itu untuk datang mencuri jenazah Yesus yang dikubur. Lalu ada teori juga dari pengajar sesat, yaitu bidat docetisme. Ini berkembang di abad yang kedua. Mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalib itu adalah seseorang lain yang seperti atau mirip dengan Yesus. Dan teori ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena mereka tidak dapat menunjukkan Yesus yang sebenarnya di mana. Dan masih banyak lagi teori-teori lain yang berusaha untuk melemahkan iman kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada beberapa bukti yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah kita bacakan di dalam pembacaan kita firman Tuhan pada hari ini. Bukti yang pertama yang membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur adalah dikatakan di dalam ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bahwa kubur tempat di mana jenazah Yesus diletakkan itu kosong. Jemaat kekasih Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu pagi-pagi sekali, hari pertama di minggu itu, dikatakan ada beberapa perempuan, yaitu Maria dari Magdala bersama Yohana dan Maria ibu Yakobus. Mereka pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah dengan maksud datang ke sana untuk merempahi jenazah Yesus. Tetapi ketika mereka tiba dekat kubur Yesus, mereka melihat bahwa kubur itu telah terbuka. Dan mereka datang cepat-cepat melihat di dalam. Dan mereka semakin dikagetkan lagi. Karena jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Nah, ada ungkapan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan. Dikatakan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Artinya adalah bahwa memang benar jenazah Yesus atau mayat Yesus yang diletakkan di dalam kubur itu sudah tidak ada lagi. Dan ini membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Lalu pada waktu mereka kembali bertemu dengan para murid Yesus. Dan salah satu murid Yesus ketika mendengar informasi yang disampaikan oleh para perempuan yang telah melihat tentang kondisi kubur Yesus, yaitu Petrus, salah seorang murid Yesus. Ia cepat-cepat berlari, dikatakan firman Tuhan. Ia berlari ke kubur Yesus. Dan pada waktu ia melihat kondisi kubur itu terbuka, ia melihat ke dalam. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-12. Maka Petrus hanya menemukan kain kapan yang membungkus
mayat Yesus. Kain kapan itu sudah terletak di lantai kubur. Ini menandakan memang bahwa kubur Yesus kosong. Maut tidak mampu untuk menahan Yesus di dalam kubur. Yesus menang, ia bangkit dari kematiannya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Rasul Paulus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan bahwa ia bangkit. Bukti yang kedua, yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, dapat kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Yaitu bahwa malaikat Tuhan sebagai mediator memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah seringkali menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap seseorang atau terhadap sekelompok orang tertentu. Misalnya kepada Abraham, Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki seorang anak yang lahir dari istrinya, Sarah. Ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan kepada Lot bersama dengan istri dan anak-anaknya, Allah juga mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan bahwa Lot, istri dan anak-anaknya harus segera keluar dari Sodom dan Gomora. Karena Allah akan memusnahkan kota itu. Dan Allah mengutus malaikat untuk memberitakannya. Ini di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kepada salah seorang tokoh di perjanjian lama juga, Gideon, Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada Gideon bahwa Allah akan memakai Gideon menjadi pemimpin Israel untuk mengalahkan Filistin yang pada saat itu merupakan musuh dari Israel. Ini di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Di perjanjian baru juga kita melihat hal yang sama juga Allah lakukan. Ia mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita-berita khusus. Yang sangat terkenal yang kita sudah ketahui benar adalah bahwa Allah mengutus malaikatnya kepada Maria yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan bayi yang ada di kandungannya adalah menjadi juru selamat bagi manusia. Kemudian kepada para penjaga ternak atau para gembala yang ada di padang pada waktu kelahiran Yesus Kristus, Allah juga mengutus malaikat bertemu dengan para gembala untuk memberitakan berita sukacita bahwa hari itu telah lahir Sang Juru Selamat. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Allah juga mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, sementara Maria Magdala dari Magdala bersama dengan teman-temannya sedang termangu-mangu atau sedang kebingungan dengan kondisi mendapati jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur. Tiba-tiba dikatakan firman Tuhan, berdiri dua malaikat di dekat mereka. Dan malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Lalu malaikat itu juga berkata, ia tidak di sini, maksudnya Yesus tidak di sini. Ia telah bangkit. Malaikat ini datang khusus untuk memberitakan
menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita kemenangan ini, bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Malaikat Tuhan menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Mereka memberitakannya kepada Maria dan kawan-kawannya. Bukti yang ketiga tentang kebangkitan Yesus Kristus, yaitu bahwa selama 40 hari Yesus telah menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya kepada para murid dan orang-orang banyak. Jemaat kekasih Kristus, berita kebangkitan Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar berita saja. Tetapi berita itu dikuatkan, dikokohkan dengan kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya dan beberapa orang dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda. Antara lain kita lihat di dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Yesus menampakkan dirinya kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Pada awalnya kedua murid ini pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus di jalan, kedua murid ini tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan bersama dengan mereka ke kota Emmaus. Setelah mereka tiba di kota Emmaus, dan kedua murid ini mengajak Yesus untuk bermalam bersama dengan mereka, mereka sedang duduk makan. Dan dikatakan firman Tuhan, pada waktu Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, dan memecah-mecahkannya, membagikannya kepada kedua murid itu, barulah kedua murid ini sadar bahwa siapa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Ketika mereka mengetahui bahwa itu Yesus, dikatakan firman Tuhan, tiba-tiba ia lenyap dari antara mereka. Yesus menampakkan dirinya kepada kedua murid ini, yang salah satunya dikatakan adalah Simon. Lalu yang kedua, Yesus menyatakan atau menampakkan dirinya kepada 10 muridnya, yang saat itu Thomas tidak hadir bersama dengan mereka. Murid-murid ini, ke-10 murid ini sedang berkumpul di sebuah tempat yang dikatakan pintu-pintu tempat itu terkunci rapat. Karena apa? Karena mereka sangat ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba dikatakan firman Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Dalam kesempatan yang lain, 8 hari setelah Yesus menampakkan dirinya kepada 10 muridnya, ia juga menyatakan atau menampakkan dirinya kepada 11 murid, dan Thomas sudah hadir di sana. Dan dalam peristiwa itu, Thomas baru percaya bahwa itulah Yesus. Setelah Yesus menampakkan bekas paku di tangannya dan luka di lambungnya, dan dikatakan firman Tuhan, Thomas menjadi percaya ketika melihat itu. Lalu kepada Simon Petrus di dalam kesempatan yang lain, bersama dengan teman-temannya, pada waktu mereka sedang menangkap ikan di Danau Tiberias, firman Tuhan berkata, dalam peristiwa itu Yesus menyuruh Petrus bersama teman-temannya untuk menebar jala di sebelah kanan perahu. Sementara sebelumnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka menebarkan jala mereka, dikatakan firman Tuhan, maka jala itu penuh dengan ikan, sehingga mereka kesulitan untuk menarik jala mereka. Dan mereka baru sadar bahwa yang menyuruh mereka menebar jala mereka itu adalah Yesus. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya kepada lebih dari 500 orang dalam sebuah kesempatan yang sama.
Ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Dan memang tidak dinyatakan dengan jelas kapan peristiwa itu terjadi, tetapi dapat diperkirakan bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada kurang lebih 500 orang ini, yaitu pada saat dia naik ke sorga. Kemudian di dalam kesempatan terakhir, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu ia naik ke sorga. Itu di dalam Lukas pasalnya 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Dan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid ini melihat Yesus naik ke sorga. Nah, jemaat kekasih Kristus, Tuhan Yesus selama 40 hari, ia berulang kali menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Sehingga ini membuktikan bahwa Yesus benar telah bangkit. Dan kesaksian ini diteguhkan dengan perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan para murid Yesus. Perjumpaan mereka dan melihat tubuh kebangkitan Yesus ini mengubah kehidupan para murid. Yang tadinya para murid itu diliputi oleh ketakutan yang besar, kekecewaan, frustasi, tidak berdaya, bahkan tidak ada harapan pada waktu Yesus disalib, mati dan dikubur. Tetapi pada waktu mereka melihat Yesus telah bangkit dari kematian, mereka menjadi berani untuk memberitakan tentang kebangkitan itu, tentang keselamatan yang datang di dalam Yesus. Ancaman kematian pun tidak menyurutkan semangat para murid ini untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dan menurut sejarah jemaat kekasih, akhir hidup dari para murid ini, mereka menjadi martir karena pemberitaan mereka kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Mereka adalah saksi mata tentang kebangkitan itu. Tuhan Yesus telah bangkit. Mau tidak berdaya menahannya dalam kubur dan kematian. Yesus Kristus bangkit dan hidup selama-lamanya. Tidak ada teori satupun yang mampu membantah dan melemahkan tentang fakta kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Alkitab mencatat bukti-bukti itu seperti yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Bahwa bukti-bukti kebangkitan Yesus adalah kubur tempat meletakkan jenazahnya atau mayatnya telah kosong. Malaikat Tuhan datang memberitakan tentang kebangkitan itu. Dan selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang dalam waktu yang berbeda-beda. Dengan mengetahui bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, menjadi pelajaran rohani bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, yaitu bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi kita untuk khawatir dan takut dalam menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Sebab sebagai Allah yang telah bangkit dari kematian, Dia adalah Allah yang hidup. Dan Dia sangat mampu untuk melindungi kita, memelihara kita sebagai jemaatnya. Yang kedua, dengan memahami bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus, akan mengokohkan iman percaya kita kepadanya. Sebab kebangkitannya adalah merupakan fondasi utama kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, mengerti dengan sungguh-sungguh tentang itu memacu kita semua untuk berlomba-lomba menjadi saksi tentang kemenangan melalui kebangkitannya. Agar dengan demikian, banyak orang yang menjadi percaya dan memperoleh keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan atasnya. Immanuel,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah baca dan kami telah pelajari bersama pada pagi hari ini. Hamba mohon kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengajarkan kami, memampukan kami sebagai jemaat-Mu untuk semakin mengerti tentang bukti kebangkitan Yesus dari kematian yang akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah jemaat kekasih Kristus firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Aku inilah Alif dan Ya. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman. Zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh. Gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun genap dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu zamanku yang esa, yang ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufur pun terus merambat dan dunia membenci. Makin umatku bertambah benar baktinya, ya haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Doa syafaat dan doa penutup akan dibawakan oleh Wakil Gembala 1. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan pada kesempatan ini, di mana kami boleh dapat mendengar firman Tuhan untuk menguatkan dan menumbuhkan iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami yang sudah hadir, yang mengikuti ibadah ini,
dimanapun kami berada, kami sungguh diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Allah sendiri. Pada kesempatan ini juga kami datang kepada-Mu ya Tuhan, serta menyerahkan seluruh anggota jemaat GKI Tanjung Lapang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala pencobaan, dari penyakit. Dan Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Baik mereka yang ada di rumah, demikian juga mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Kami juga tak berdoa menyerahkan juga anggota-anggota jemaat kami Tuhan, dalam semua kegiatan yang sedang mereka lakukan dalam hidup ini. Baik mereka sebagai petani, baik mereka sebagai pegawai negeri, baik mereka sebagai pengusaha, wira swasta. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya, pada saat mereka diberkati, dan mereka akan memberikan persembahan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberi dengan sukacita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan rumah tangga mereka dan juga dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada yang telah memberi 1/10-nya buat Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka juga. Kami juga berdoa menyerahkan juga untuk orang-orang yang sedang ulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat mereka, agar supaya 1 tahun yang mereka alami dalam hidup ini sungguh akan menjadi berkat buat Tuhan. Demikian juga kami tak berdoa untuk mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Anak yang telah dikurniakan dalam rumah tangga keluarga mereka, agar supaya mereka juga akan menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena minggu lalu kami dapat memberikan persembahan kami dan persepuluhan kami ya Tuhan. Dan sehingga berkat-berkat Allah ada di dalam rumah tangga di keluarga kami dan juga sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kesempatan ini juga kami datang kepada-Mu ya Tuhan, membawa menyerahkan juga seluruh kelompok-kelompok jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada 14 kelompok doa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kelompok-kelompok, baik ketuanya, demikian juga semua anggota-anggota kelompoknya. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami ya Tuhan. Persimas, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap organ-organ pemuda, sekolah minggu, perkawan, perkarya. Tuhan memberkati semua organ-organ ini, agar supaya organ-organ ini dapat bertumbuh dengan baik dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Bapa surgawi Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami datang kepada-Mu ya Tuhan, serta menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan buat kami untuk melayani Tuhan, baik di kalangan gereja Kemah Injil Tanjung Lapang, demikian juga yang ada di daerah Milnau, yang ada di wilayah, yang ada di pusat. Tuhan memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong mereka dan Tuhan berkati mereka, agar supaya kami boleh dapat menjalankan tugas kami dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan jadi dosen dan anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, sampai mereka dapat menyelesaikan perkuliahan mereka dengan baik dan Tuhan dimuliakan dan Tuhan diagungkan. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami tak berdoa menyerahkan juga pemerintah dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini kami sedang dihadapkan dengan virus corona ini Tuhan Yesus. Kami berdalam Yesus, kami putuskan
virus ini agar supaya tidak akan menjangkit kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Allah telah mati atas kayu salib, telah mengorbankan dirimu ya Tuhan, dan lewat daripada pencurahan darahmu ya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan dan Engkau dapat menghancurkan virus-virus ini yang sedang dialami baik oleh negara kami, demikian juga untuk seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan menolong mereka dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga demikian Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami ini. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Dia yang telah memberikan kehidupan ini. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan kiranya Allah dimuliakan, Allah diagungkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.